Ibnu Umar pernah berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bersama Nabi. Lantas kemudian faja'a rajulun minal ansar, tiba-tiba kemudian datang seorang laki-laki sahabat Ansar. Bersama kemudian laki-laki itu mengucapkan salam. Tatkala kemudian Ibnu Umar bersama Nabi, tiba-tiba datang seorang sahabat Ansar, seorang laki-laki, kemudian dia mengucapkan salam. Nabi pun kemudian menjawab salamnya. Maka tatkala Nabi setelah menjawab salamnya, laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Siapa wahai Rasulullah orang mukmin yang paling memiliki karunia atau yang paling utama? Orang mukmin yang paling utama siapa wahai Rasulullah? Lantas dijawab oleh Rasulullah, ahsanuhu khuluqa, yaitu seorang mukmin yang paling bagus akhlaknya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah bi wahdaniyah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasulah ba'da. Wa qala ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah, jamaah kaum muslimin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian tentunya kita sama-sama memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga kedua, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semuanya berharap hanya kepada Allah, semoga Allah melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah tauhid, risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Dan melanjutkan pada tafsir surat An-Nazi'at, ayatnya ayat yang nomor 10 sampai ayat 14. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nazi'at ayat yang 10 sampai yang nomor 14. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah aidza kunna idhaman nahira qalu tilka idzan karatun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idahum bisyahirah. Yaquluna, mereka orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy berkata, apakah inna sungguhnya kami lamarduduna, kami akan dikembalikan fil hafirah, di dalam kehidupan semula, padahal kami setelah mati. Apakah ida, apabila kunna, keadaan kami nidhaman, yaitu telah menjadi tulang belulang, nakhira, yang hancur, apakah kami akan dibangkitkan pula ketika kami sudah menjadi tulang yang hancur ataupun lapuk? Qalu, mereka berkata, tilka, yang demikian itu, ida, jika Allah Subhanahu wa taala mengembalikan dengan pengembalian yang seperti itu, yaitu bisa hidup kembali, khasiratun karatun khasirah, yaitu pengembalikan yang merugikan. Fa'in nama, maka sungguhnya hiya, pengembalian itu atau menjadi hidup kembali setelah mati, zajratu wahidah, itu hanyalah tiupan sekali atau hanya sekali tiupan. Fa maka idza, tiba-tiba, hum, mereka semua manusia, bisa hidup kembali di dalam, yaitu kehidupan lagi.
Itu surat An-Nazi'at ayat yang nomor 10 sampai ayat yang nomor 14. Dan kita lihat penafsirannya. Yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah. Mereka orang-orang Quraisy itu berkata, apakah sungguhnya kami apabila telah mati kemudian kami dikembalikan lagi seperti dalam keadaan hidup semula? Yakni yang dimaksud di dalam ayat ini itu musyrik Quraisy, itu orang-orang musyrik Quraisy, karena ada sebagian orang-orang musyrik Quraisy yang tidak meyakini adanya hari kebangkitan setelah kematian. Jadi sebagian orang musyrik Quraisy memang ada yang notabene mereka itu ingkar, tidak percaya dengan hari kebangkitan, sehingga sebagian mereka itu menganggap yang namanya kehidupannya hanya di dunia saja, setelah mati selesai, tidak ada kebangkitan manusia setelah mati untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian disinggung di dalam ayat ini. Maka yang dimaksud itu adalah musyrik Quraisy, itu musyrik yaitu Quraisy. Wamang qala bikaunihim fil ingkarin mingat, atau orang-orang yang memang ucapannya seperti mereka, atau memang yang notabene manusia-manusia yang hakikatnya ingkar kepada hari kebangkitan. Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, ingkar kepada hari kebangkitan itu kan ada 3. Satu, ingkar secara keseluruhan, artinya memang tidak percaya sama sekali. Yang kedua, percaya di dalam hati, tapi perbuatannya tidak mengarah kepada keyakinan percaya kepada hari setelah kebangkitan, sehingga meyakini di dalam hati, tapi perbuatannya tidak mengumpulkan bekal sebagai bekal untuk kehidupan setelah kematian. Ini juga termasuk orang ingkar. Yang berikutnya adalah ingkar, yang dimana dia tidak percaya dengan hari kebangkitan, sekaligus dia ingkar dengan seluruh kehidupan setelah kematian. Mereka tidak mengingkari, bahkan mereka kemudian mengingkari, bahkan surga dan neraka mengingkari. Yang kebanyakan itu golongan yang kedua, hatinya percaya setelah mati itu ada pertanggungjawaban manusia, setelah kematian kelak akan dihadapkan di pengadilan Allah, tapi perbuatannya tidak mengarah kepada perbuatan yang menunjukkan bahwasannya dia takut terhadap hari setelah kematian, sekalipun ucapannya benar. Hari ini kan banyak yang seperti itu. Kalau kita lihat keadaan manusia, mereka rata-rata ya percaya, ya aku percaya Kang, urip suwise mati ya bakal selawase urip nang alam dunya, bakal ngesung yang mati, tapi waktu sholat, waktu ibadah, waktu kemudian mengumpulkan bekal, sama saja dengan orang yang ingkar. Tapi golongan yang kedua, kata-kata kebanyakannya mana? Yang dua sih kabeh. Iya, dia pada hakikatnya sama saja tidak percaya, hakikatnya iya ingkar. Dan berikutnya, yastabaduna wukungal ba'si babal masiri ilal khafirah wa hiya kubur. Itu mereka sangat jauh atau tidak percaya kepada hari setelah kebangkitan. Artinya memang mereka tidak percaya kepada hari bangkit setelah manusia ada di alam kubur. Padahal kita tahu yang namanya mati itu manusia kan seluruhnya meyakini. Bahkan Rasulullah menyebutkan orang yang paling pandai, orang yang paling cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian lantas kemudian beramal dengan amalan yang banyak untuk bekal kehidupan setelah mati. Contoh kalau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Ibnu Umar pernah berkata, kuntu ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bersama Nabi. Lantas kemudian faja'a rajulun minal ansar, tiba-tiba kemudian datang seorang laki-laki sahabat Ansar. Bersama kemudian laki-laki itu mengucapkan salam. Tatkala kemudian Ibnu Umar bersama Nabi, tiba-tiba datang seorang sahabat Ansor, seorang laki-laki, kemudian dia mengucapkan salam. Nabi pun kemudian menjawab salamnya. Maka tatkala Nabi setelah menjawab salamnya, laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Siapa wahai Rasulullah orang mukmin yang paling memiliki karunia atau yang paling utama?
orang mukmin yang paling utama siapa wahai Rasulullah? Lantas dijawab oleh Rasulullah, ahsanuhu khuluqa, yaitu seorang mukmin yang paling bagus akhlaknya. Karena kita tahu muslim kalau sudah menjadi ahli sholat, ahli ibadah, ahli tauhid, sekaligus dia memiliki akhlak yang tinggi, maka dia kelak di dalam surga bersanding dengan duduknya bersama Rasulullah, karena menunjukkan kemuliaannya. Masya Allah ya. Makanya Rasulullah menyebutkan ahsanuhum khuluqa, seorang mukmin yang paling utama adalah yang paling bagus akhlaknya. Maka setelah kemudian Rasulullah menjawab seperti itu, Rasul ditanya kembali, ayyul mu'minina akyas, siapa kemudian orang beriman itu yang dia itu paling pandai, paling cerdas, paling jenius? Lantas jawabnya Rasulullah, aksiruhum lil mauti dzikra, yaitu siapapun juga yang paling banyak mengingat mati. Artinya panjenengan semuanya sing paling pintar itu sing paling rajin ibadah, bukan yang paling rajin ngajine, tapi yang paling banyak ingat mati. Karena kita tahu yang namanya ingat mati mengumpulkan semua kebaikan. Antum kalau ingat mati maka mengumpulkan setiap kebaikan. Beda kalau antum ahli sholat, ya sudah, aplikasinya dia hanya ahli sholat. Tapi kalau dia kemudian ingat kepada kematian, mengumpulkan semua bentuk jenis kebaikan. Logikanya ya seperti sebagaimana yang biasa digambarkan, sampai anak ditidoki seminggu menikmati, kan Masya Allah mulai berbuat, ngomongnya diatur, kendingan yang dalam menikmati, sholatnya Masya Allah, khusyuk ya ini, maca Al-Qurannya Masya Allah belum sedina katam, sholat malamnya Masya Allah, puasanya Masya Allah. Karena yang namanya ingat mati akan mengumpulkan semua kebaikan. Sehingga Rasulullah menyebutkan, yaitu seorang mukmin yang paling pandai adalah yang paling banyak ingat kepada mati. Gunengri dewek dengan mati nake, berarti akeh amal soleh. Di antara kita yang duduk di sini, siapakah di antara kita yang paling pandai dan yang paling banyak mengingat mati? Tandanya yang tadi pagi sampai malam ini itu yang paling banyak amal solehnya. Karena untuk bekal kehidupan setelah kematiannya. Sehingga Rasulullah kemudian menyebutkan wa ahsanuhum, dan yang paling bagus mempersiapkan yaitu kehidupan setelah manusia dibangkitkan dari alam barzakh. Kata Rasulullah, ulaika ala qiyasu, maka mereka itulah yaitu seorang mukmin yang paling pandai. Dewek pandai apa bodoh? Iya, dewek bodoh apa pintar? Iya, kalau sudah kita disebutkan di sini, kita mau pandai apa mau pintar? Sing paling pintar itu sing itu ya, sing paling pintar. Kita kadang-kadang sering bodohnya ya. Kalau mau lihat dari situ, ya. Baik, kembali ke sini. Qala Mujahid, berkata Mujahid, berarti berkata Mujahid, wa ba'da tamzaku adzaduhum wa taftatu nidamuhum. Kata Mujahid, yaitu hari tatkala manusia telah hancur badannya dan juga telah berantakan tulang belulangnya, manusia nanti akan dihidupkan kembali. Orang-orang kafir musyrik atau orang-orang musyrik jahiliyah, mereka menggunakan logika. Manusia tulangnya sudah menjadi hancur, jasadnya sudah rusak, bagaimana mungkin itu akan dibangkitkan kembali? Secara logika mereka, sehingga mereka mengingkari, tidak mungkinlah kalau manusia itu tulangnya sudah menjadi hancur, jasadnya juga sudah rusak, akan dibangkitkan kembali. Ini tidak mungkin bagi mereka seperti itu. Sehingga diabadikan di dalam Al-Quran, yakuluna a'inna lamarduduna fil hafir. Sehingga mereka diabadikan di dalam Al-Quran perkataannya, apakah kami sekiranya kami sudah menjadi tulang belulang, jasad kami telah rusak, kami akan dihidupkan kembali? Itu adalah ucapan orang-orang musyrik. Janjinya pada baik, kalau orang yang tidak mengumpulkan bekal banyak amal soleh setelah kematian, hakikatnya sama. Sekalipun tidak berbicara dengan kalimat itu, hakikatnya sama. Allah apa yang kalian di panggung laman gampangnya supaya janjinya asli ini kan pada baik gue.
aslinya seperti itu. Iya. Dan berikutnya, aida kunna nidhaman nakhirah. Oleh karena itulah mereka berkata pula, oleh karena itulah orang-orang musyrik Quraisy berkata pula, aida kunna nidhaman nakhirah. Apakah apabila keadaan kami itu sudah menjadi tulang belulang nakhirah yang rusak atau yang lapuk. Wa kalimat nakhirah bisa dibaca dengan nakhirah, nunnya dibaca panjang, bisa dibaca pendek nakhirah, bisa dibaca nakhirah, bisa dibaca panjang. Waqala Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, maka yang dimaksud dengan nakhirah itu adalah lapuk apabila disentuh oleh sesuatu hancur. Maksudnya, apakah kami tatkala sudah menjadi tulang belulang yang balia, sudah rapuh, lapuk, disentuh oleh sesuatu kemudian hancur, itu akan bisa dibangkitkan kembali. Oleh karena itulah, dulu pernah ada pemuka Quraisy yang dimana notabene dia ingkar terhadap hari kebangkitan. Karena anggapan dia manusia tatkala sudah mati, jasadnya rusak, sudah menjadi tulang belulang yang lapuk, tidak mungkin dibangkitkan kembali. Sehingga suatu saat dia mengambil tulang-tulang onta. Begitu mengambil tulang-tulang onta, ditumbuk dengan lembut. Begitu ditumbuk dengan lembut, tulang belulang itu dibawa, dimasukkan ke wadah, dibawa, kemudian datang kepada Rasulullah pada saat itu. Begitu di hadapan Rasulullah, kemudian ditebarkan di hadapan Rasulullah. Bagaimana mungkin kalau tulang-tulang belulang ini sudah hancur, Allah akan membangkitkan kami? Sehingga kemudian Allah berfirman, aidakunna nidhaman nahira. Apakah kami ketika itulah sudah menjadi tulang belulang yang lapuk, yang apabila disentuh oleh sesuatu akan hancur, akan dibangkitkan kembali? Sehingga kemudian turunlah firman Allah demikian. Namun lagi sangat ingkar berarti ya. Ya caranya zaman sini janjane meh pada lah, cuma karena perbuatan sing gue. Intinya ini gue ya, wah gelem sholat, wah gelem ibadah, wah gelem ngaji, intinya kan gue. Orang percaya kan di kehidupan setelah kematian, sekalipun lisannya mengucapkan, iyalah wong iki bakal mati, wah ketika kabeh mana. Ya bener omongannya, tapi kita lihat amalan sisi perbuatannya, apakah mengarah kepada keyakinan yang ada di lisannya apa tidak. Karena rukun iman kan seperti itu, artinya yang namanya perkakas iman kan diucapkan lisan, diyakini dengan hati, dibuktikan dengan perbuatan, baru itu dikatakan imannya sah. Dan berikutnya,